Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Bedowi, Master Pendidikan dari PKBM Mandiri Sejahtera Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Bina Pancamarga, Pak Profesor Dr. Haji Hardi Suryatno, Master Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Lurah Validatur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nanang Haryanto, Bapak Ibu tutor dan pengurus dari PKBM Mandiri Sejahtera, dan tidak lupa rekan-rekan kami dari PKBM Pancausaha, baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Ilahi Robbi bahwasanya bersamaan dengan hari ini, alhamdulillah, hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 kita dipertemukan di tempat ini untuk saling bersilaturahmi, saling tiru meniru, karena judulnya studi tiru. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang jadi maksud kita bersama. Amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kejunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat keluarganya termasuk kita yang ada di forum ini. Untuk selanjutnya nanti saya tidak banyak untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan PKBM Pancausaha. Saya sekilas saja, nanti akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu dalam hal ini pengurus khususnya dapodik saya, dan saya kenalkan saja tadi karena Pak Badeng juga mengenalkan, saya kenalkan. Ini yang di DMC adalah beliau Bu Erni, beliau adalah kurikulum kami, Pak. Kemudian yang berikutnya Bu Semiatun, ini kalau dapodik kami. Kemudian dari Pak Manto belakang itu, Surah Manto, menikah guru matematika. Kemudian depannya Pak Zen, alhamdulillah guru bahasa Inggris. Ini masih segar, baru pulang dari Arab Saudi, semoga mabrur kita. Amin. Kemudian Pak Sutrisno, senior kita, umurnya 80 lebih, luar biasa, masih semangat. Depannya Bu Irianti, ke pemberdayaan, alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi dosen di perguruan tinggi Taman Siswa Ibu di sana ya. Yang belakangnya ini ke Bu Isna, ini ke ekonomi. Depannya Bu Eneng, ini ke beragama. Kemudian ke sebelahnya Ibu Dwi, bahasa Indonesia. Kemudian depannya Bu Yuni, ini ke PKN. Kemudian ada juga berikutnya di tenaga kependidikan Mbak Dia. Kemudian Pak Ali, ini yang dari Bali yang luar biasa. Bali merantau ke Jawa, saya kira agamanya Hindu dulu, katanya Islam, beragama Islam. Yang tadi Pak Sandio ada. Kemudian ini Pak Marjimin, sebelah ini dari yayasan, dan tadi sudah dikenalkan Pak Nato dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama kita saling meniru ya. Alhamdulillah judulnya studi tiru ya. Karena dulu sebelum 2 tahun terakhir ini judulnya studi banding. PKBM kami sering ditunjuk oleh DPW Pak Harudin, maka kemarin Pak Bedowi ngepel saya, tolong permisi dulu ke Pak Harudin, minta rekomendasi. Sering untuk ditunjuk menjadi tuan rumah tamu dari luar DIY. Terjauh dari Kalimantan ada, kemudian Lombok Barat yang terjauh. Kemudian dari Malang, Tangerang, kemudian dari Bandung, dan alhamdulillah sekarang kita ketemu dari Banyuwangi.
Sebenarnya kita sering ketemu, mungkin pada waktu Rakernas kita ketemu lagi. Rakernas, Mukernas ketemu juga. Alhamdulillah. Kita di non formal tapi mau mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekelas saya sampaikan saja, alhamdulillah apa yang saya laksanakan seperti yang sekarang kita tempati ini gedung dari Pemda, Pak, bantuan murni. Karena kita memang mengajukan tolong ini di tempat Sleman Barat paling ujung ini, karena sebelah barat kita sudah Bantul. Ini ada PKBM yang perlu mungkin cawe-cawe dari Pemda. Alhamdulillah setelah disurvei bantuan Pak Lurah juga. Ini hanya mendapatkan ruangan seperti ini, ruangan yang asli guys, seperti itu. Alhamdulillah Pak Lurah hadir. Ini kita punya peluang untuk mengajukan ke direktorat, Pak. Maka dalam waktu dekat saya akan mengajukan rehab, mudah-mudahan gedung kita direhab sehingga gedungnya gedung yang sekarang ya, termasuk mungkin yang lain-lainnya. Karena ini sangat-sangat potensial untuk digunakan. Maka dalam hal ini pun kita dilirik oleh UIM. Tadi saya mengedarkan brosur, kita dilirik oleh UIM. UIM itu Universitas Islam Mulia, yang mana itu gabungan dari AKBID, kemudian dari ISTEK, sekarang menjelma jadi UIM. Itu sudah terakreditasi. Kemudian melamar ke sini, mari kita bersama mengatasi permasalahan anak-anak yang lulusan paket C agar pada kuliah. Maka alhamdulillah kita diajak kerjasama, sudah MOU, tinggal sekarang mencari mahasiswanya. Tentang perkuliahan mungkin kita sistemnya hibrid, sama PKBM pun kan tidak setiap hari masuk. Alhamdulillah yang perlu saya tiru nanti dari Banyuwangi itu ternyata punya homeschooling, punya PAUD, punya inklusi. Di PKBM saya sini ini masih sebatas mengelola kesetaraan. Ini pun saya gencar menyampaikan kepada pengurus pondok, karena banyak pondok pesantren yang ya buka pondok tapi tidak melayani kegiatan akademiknya, sehingga banyak pengelola pondok izinnya kurang lengkap, baik izin pondok maupun izin akademiknya ya. Sehingga saya waro-waro di forum dakwah, alhamdulillah teman-teman kita tukang dakwah ya, sehingga di forum-forum di samping kita pasang web, banyak pondok yang masuk atau bergabung ke tempat kita. Kurang lebih ada 7 pondok pesantren, Pak, yang anak-anaknya dititipkan di sini. Sehingga panca usaha di sini ada kategori murid memang pondok pesantren sambil ngaji, kemudian asli yang memang anak-anak dari formal keluar sehingga melanjutkan di sini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Tadi disampaikan bisa yang melanjutkan ke formal dan bisa kuliah. Langsung saja saya sampaikan sebagai gambaran. Alhamdulillah 2 tahun terakhir kami meluluskan. Yang tahun kemarin Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dari paket C dulu, karena kita semula mengatasi permasalahan paket C ya. Tahun 2023-2024 kita meluluskan paket C 53 warga belajar, di mana banyak diantaranya para pekerja. Kemudian ada juga yang ASN. Alhamdulillah di sini ada alumni berkat bimbingan kita yang bisa jadi anggota DPR juga ya. Kemudian jadi lurah. Kalau tidak memiliki ijazah paket C mana mungkin, karena di formal sudah nggak bisa, sehingga alhamdulillah ini kalau nggak salah ini tahap kedua juga masih dipakai anggota DPR dari Gerindra ya. Kemudian paket B tahun 2024 meluluskan 43 siswa. Kemudian paket A tahun 2003-2004 meluluskan 34 siswa. Kemudian tahun ini beri tahun 2024-2025 kita meluluskan paket A 30 siswa.
Paket B meluluskan 79 siswa, ada kenaikan. Yang harusnya 82, 3 siswa tidak lulus. Kok bisa nggak lulus? Tidak hadir Pak. Ujian tidak hadir, sudah ada ujian susulan tidak hadir, dilacak cari alamatnya juga susah. Karena mungkin di luar DIY pun sama, ada mungkin warga yang dijemput. Biar apa? Biar tidak membebani masyarakat dan pemerintah, biar punya ijazah. Kemudian yang paket C tahun ini meluluskan 42 warga belajar. Usia tertinggi 51 tahun. Karena beliau adalah pegawai dari Kapanewon Godean. Alhamdulillah Pak Saifuddin. Kemarin saya tanya, Pak, harusnya ijazahnya bagi 2 dengan ibunya, karena kalau di sekolah sini diantar ibunya. Kenapa tidak mengambil beasiswa Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa di DIY Sleman khususnya Pak, periode Bupati tahun kemarin di data semua pegawai di Sleman ijazahnya harus minimal SMA atau kesetaraan. Sehingga di data di semua departemen hampir 150 siswa pegawai. Akhirnya diberi beasiswa agar pada sekolah. Maka muncullah, mungkin kita tahu sama-sama, ada PKBM negeri, itu SKB. Kalau Sleman ada di Berbah Kalitirto sana. Kemudian ada PKBM berbasis mungkin profit, ya homeschooling ya banyak juga. Kita PKBM berbasis sosial, yaitu PKBM Bantar Usaha. Untuk itu Pak Saifuddin tadi dia tetap 3 tahun Pak, sini juga menempuh 3 tahun. Kita menggunakan seminggu 3 kali sebagaimana sudah diizinkan, bahwa minimal seminggu 3 kali. Bapak Ibu yang hormati, untuk yang lain-lainnya mungkin karena kita tadi judulnya studi tiru, nanti saya akan meniru, mengembangkan. Ini kebetulan ada yayasan. Mari ke depan kita sudah bahas bagaimana agar tahun ajaran baru ada bimbel ya. Karena di ADART-nya, di izinnya, di notaris ada bimbel, ada PAUD yang belum terlaksana. Ada juga mungkin TBM juga belum dikembangkan. Masih banyak yang perlu dikembangkan sehingga tidak hanya kesetaraan. Yang sebenarnya kalau kita lihat judulnya, PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Seolah-olah kalau pusat itu apa-apa ada. Itu harus konsekuen namanya. Pusat belanja, kita masuk mall apa-apa itu. Pusat kita belajar, pengen belajar karawitan pun rawon, nggak ada. Pengen belajar MC bahasa Jawa nggak ada. Ya di sini karena hampir semua kita ketemu teman-teman dari wilayah luar DIY juga sama, kebanyakan masih kesetaraan, lainnya belum tergarap. Maka mari mumpung ada yayasan, ada Pak Lurah, kita di Balai Catur Pak. Tolong nanti saya dilibatkan karena belum lama ini saya diundang, kalau enggak sudah hampir 4 bulan ini, diundang bersama Komisi 10, ada Pak Camat, ada para kepala sekolah, saya mewakili ketua forum. Kebetulan saya kepilih lagi ketua forum PKBM Kabupaten Sleman. Di situ sampaikan Kabupaten Sleman, tadi Bapak menyinggung ATS gitu, anak tidak sekolah, anak putus sekolah. Di Kabupaten Sleman menurut data BPS statistik itu paling banyak anak putus sekolah tidak sekolah di Kecamatan Gamping, bukan wilayah saya. Akhirnya saya di forum itu saya menolak, Pak Camat atau yang mewakili, tolong nanti kalau rapat saya diundang. Karena di Kecamatan Gamping ada PKBM, 4 PKBM sudah terakreditasi yang mengatasi permasalahan anak-anak tidak sekolah. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut Pak. Sudah hampir 4 bulan. Saya tunggu ya. Artinya ini permasalahan kita bersama. Karena dulu disampaikan akan dibuat peraturan bupati, kemudian breakdown sama, kemudian ke desa sehingga kerjasama. Itu saya kira kalau kerjasama akan tuntas terdeteksi. Khususnya wilayah Balai Catur Pak. Mari kita tuntaskan anak-anak Balai Catur yang sekolah di sini, kebanyakan luar Balai Catur malah Pak. Balai Catur, wilayah kita ini masih minimalis menurut data. Alhamdulillah. Terakhir Bapak,
murid kita terakhir setelah dikurangi yang lulus, sekarang masih tersisa, kemarin saya laporan 300 siswa. 300 siswa. Kebanyakan 80% siswa yang ada di pondok pesantren. Memang kita kerjasama dengan pondok pesantren. Alhamdulillah kita dipercaya oleh pondok pesantren karena memang saya woro-woro istilahnya baik melalui medsos maupun melalui forum dakwah. Para ustadzah, mari kita selamatkan anak-anak kita. Monggo panjenengan nggarap kurikulum akhirat, saya nggarap kurikulum dunia. Kenapa? Karena di pondok itu nggak bisa tiap hari sekolah. Kami datang. Saya punya pondok Pak. Saya punya pondok Hafid Al-Ma'ruf. Ya fleksibel kalau PKBM itu. Di Sinau mungkin malam untuk kita belajar. Kalau pagi mungkin ada kegiatan pondoknya itu. Maka saya diberingi juga dari Kemenal agar Bapak Ibu nanti mungkin yang hadir di sini ada saudara dapatan dari Gontor, dari Kediri, atau dari Timur Tengah membuka pondok pesantren segera ngurus izin Pak. Tuh, karena banyak pondok tidak berizin. Ini hari ini saya janjian dengan salah satu pondok akan mendirikan PKBM harus memang kerjasama dengan forum. Tapi saya cancel karena hari ini ada tamu. Baik, ini aja untuk selanjutnya seluk beluk yang akan disampaikan oleh dapodik saya terkait dengan best practice kegiatan PKBM Pancasila selama mungkin setahun atau 2 tahun terakhir. Dipersilakan Bu, dari saya cukup sekian. Mohon maaf terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.